Shalom, kita jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini kuasi modogeniti atau seperti bayi yang baru lahir. Hidup yang berkegantungan mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada Sang Pemilik hidup yang memberi kita makan dan minum sesuai dengan menu yang dimilikinya. Marilah kita berhimpun dan mensyukuri berkat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur bukan nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu telah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kebangkitan-Mu. Dan supaya kami merindukan susu yang murni, yang tidak berbaur, agar iman percaya kami makin bertumbuh dalam pengharapan yang hidup, bahwa kami juga akan bangkit dari kematian menuju hidup yang kekal bagi orang yang percaya padamu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1 dan 6. Siang malam musim paut, hilir ganti malanya, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang kekal.
kita mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat yang ditetapkan bagi kita hari ini diambil dari titah ke-7. Jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 dan 4. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Beginilah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kembali kita angkat Kidung Jemaat dari nomor 395 ayat 1 dan 2. Memberi peta
harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Beri kasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku Dia jadi penebus, terjaga dan berdoa. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Epistel untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Begini bunyinya. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Kita kembali mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 4. Kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 3. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudku, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmatmu. Aku ini pun selaku anak-anak yang beban, Bapa juga bimbing aku ke kehidupan kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu di saat mendengarkan kebenaran firman-Nya dalam kasih Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, di minggu yang berbahagia ini, Minggu Quasimodogeniti, kita kembali bertemu dalam cinta kasih Tuhan setelah lewat 1 minggu kita merayakan Paskah. Minggu ini dinamakan sebagai minggu seperti bayi yang baru lahir. Dengan mengambil teks khotbah kita dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 5. Mari kita dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mendengarkannya. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita sambut dengan nyanyian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami hidup
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema minggu kita pada hari ini, jiwaku haus kepada Allah. Ada apa dengan Daud sampai dia merasa kehausan dalam teks ini? Sepertinya dia sedang mengalami berbagai kesulitan yang membuat dia merasa tertekan dan kehausan. Sebab jiwa yang haus akan air adalah merupakan satu gambaran dahaga yang luar biasa. Sebagai manusia kita membutuhkan air dalam hidup kita. Karena 60% dari tubuh kita ini sebenarnya adalah air. Dengan demikian ketika kita dalam kehausan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Kita akan masuk ke dalam zona dehidrasi yang mengakibatkan kita susah fokus dan mungkin stres. Mungkin itu juga yang dialami oleh Daud. Sehingga dia merasa bahwa dia membutuhkan air pada waktu itu. Daud paham apa yang dia butuhkan ketika dia haus. Daud paham apa yang dia butuhkan untuk menyelesaikan dahaga yang sedang dia alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila saya bertanya kepada kita semuanya pada saat ini, bila kita mengadakan perjalanan yang cukup jauh, mungkin pada masa lalu kita pernah berjalan 10 km, bahkan 20 km. Perjalanan yang cukup jauh membuat kita kehilangan banyak air dalam tubuh kita karena keringat kita. Bila dalam perjalanan kita ada yang menawarkan makanan dan minuman, kira-kira apa yang saudara pilih? Makanan atau minuman? Tentunya dengan kebutuhan kita, 60% yang sudah terkuras dalam tubuh kita, yaitu air, maka kita akan memilih air untuk melepaskan dahaga kita, untuk mengembalikan stamina kita. Dan saudaraku, dalam penelitian kita boleh puasa makanan, tetapi kita sulit untuk berpuasa minuman. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa betapa kita membutuhkan air dalam kehidupan kita. Gambaran inilah yang dikatakan Daud bahwa kesulitan hidupnya, pergumulan hidupnya, sebenarnya seumpama seseorang yang rindu akan air. Saudaraku, bila kita diperhadapkan pada saat ini dengan persoalan hidup kita, sikap apa yang kita pilih saat kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan persoalan dan masalah-masalah hidup secara khusus yang kita hadapi saat ini? Mungkin di antara kita ada yang semakin dekat dengan Tuhan. Masalah membuat kita mencari wajah Tuhan, bergumul bersama Tuhan, datang kepada Tuhan meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Sebab kita percaya Tuhan menyediakan ruang untuk bertanya dalam hidup kita. Ruang itu Tuhan sediakan kepada kita supaya kita selalu berharap kepada Dia. Karena Tuhan mau melalui persoalan hidup kita, iman kita semakin dikuatkan kepadanya. Namun tidak jarang juga kita menemukan orang semakin datang masalah semakin menjauh dari Tuhan. Masalah membuat dia merasa bahwa dia tidak diperdulikan oleh Tuhan. Masalah merasa persoalan dianggapnya sebagai persoalan ketidakpedulian Allah dalam hidup dia. Sehingga ketika ada persoalan membuat dia jauh dari Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan memutuskan mata rantai doa dengan Tuhan. Saudaraku, 4 minggu sudah kita bergumul bersama menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai persoalan telah timbul di tengah-tengah kehidupan kita.
Namun firman ini mengajak kita bagaimana kita membangun relasi yang baik kepada Tuhan sebagai sumber air kehidupan kita. Banyak di antara kita yang mulai menangis, mulai rindu dengan mengatakan, aku rindu rumahnya Tuhan, aku rindu datang ke gereja. Sebab kita mengartikan gereja ini adalah gedungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan bahwa gedung gereja itu sebenarnya bukan yang ada di Jalan Sumatera. Gedung itu bukan gereja yang bertitelkan GKPA. Mungkin selama ini jiwa kita sudah penuh dengan hal-hal yang duniawi, yang membuat mata kita tidak melihat di mana gereja yang sebenarnya. Firman ini mengingatkan kita saatnya membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan beserta dengan anggota keluarga. Sadarkah kita bahwa ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya, bahwa bertemu dengan Tuhan itu tidak selalu di gedung gereja, tetapi Tuhan menginginkan saudara, saya, kita semua adalah tempatnya Tuhan, adalah gedung gereja yang sesungguhnya. Itu sebabnya saya katakan saat ini, momen ini, kita diperhadapkan dengan kesempatan membangun hubungan yang baru bersama dengan Tuhan, beserta dengan anggota keluarga kita masing-masing yang mungkin selama ini sudah hilang dalam kehidupan kita. Bernyanyi bersama, berdoa bersama, menggumulkan firman bersama. Ini yang dicari Tuhan. Orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, ini yang sedang dikumpulkan Tuhan pada saat ini. Orang-orang yang seperti inilah sebenarnya yang memiliki pondasi keyakinan yang kuat kepada Kristus. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan membuat kita goyah. Saudaraku, ingat cerita Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 25. Saudara ingat, mari kita dengarkan apa firman Tuhan yang dikatakan di sana. Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah itu tidak rubuh meskipun datang hujan yang deras. Saudara tahu karena apa? Pondasinya kuat. Pondasi keluarga Kristen itu adalah imannya kepada Kristus. Pondasi keluarga Kristen itu adalah kekuatan relasinya dengan Tuhan. Sehingga kita masuk ke dalam satu pertanyaan, sudah berapa lama kita hadir di gereja tetapi tidak menghadirkan Kristus dalam hati kita. Sehingga rajin ke gereja tetapi juga gampang goyah. Rajin ke gereja tetapi gampang kecewa, gampang bersungut-sungut, gampang menilai orang secara negatif, gampang masuk ke dalam satu pemahaman negatif terhadap persoalan yang sedang terjadi. Saudaraku, hari ini Tuhan mau katakan momen ini kita dipakai Tuhan untuk mengisi ulang kebutuhan jiwa kita yang lama haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, persoalan dan pergumulan kita sekarang ini tentunya tidak mudah untuk kita hadapi. Rasa bosan. Siapa yang tidak bosan? 4 minggu tinggal di rumah, melihat orang yang sama dari pagi, dari terbit matahari sampai terbenam. Bukan hanya itu, keuangan juga sudah semakin menipis. Atau mungkin menunya hanya itu-itu saja.
Karena kita sudah sulit mengatur budget. Kemudian ada rasa rindu untuk bergabung di gereja, bergabung ke pengumuman, arisan. Dan semuanya itu bercampur aduk yang mempengaruhi emosi kita. Sehingga tidak jarang mungkin saat ini sangat gampang bagi kita untuk marah, tensi naik turun. Karena ada yang fungsinya berubah. Ibu-ibu beralih fungsi menjadi guru. Bapak-bapak yang biasanya pergi ke kerja pagi hari sekarang harus tinggal di rumah. Semuanya harus bersama-sama. Saudaraku, apabila kita hadapi dengan pikiran yang negatif, maka situasi ini akan semakin memperburuk hati kita. Namun firman ini mengingatkan kita bagaimana kita seperti rusa yang rindu akan air, yang dipenuhkan oleh kuasa kasih Tuhan, sehingga padang gurun hati kita diairi oleh kasih Tuhan. Hati kita disembuhkan oleh Tuhan. Dengan demikian iman kita hendaknya tetap kuat mempercayai Kristus yang sudah kita rayakan bangkit, mempengaruhi kebangkitan semangat kita menghadapi situasi sulit saat ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita hadapi COVID-19 ini bersama dengan Kristus dan tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap tinggal di rumah dan jaga kebersihan supaya kita tetap sehat. Sebab apa? COVID-19 tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Tetaplah isi hatimu dengan air kehidupan yang dari Tuhan Allah. Selamat mengisi hari-hari dengan penuh harapan dan sukacita di dalam kasih Kristus Yesus. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Amin, amin, amin. Sungguhnya hati dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwa kami rindu akan kasih-Mu. Biarlah firman-Mu mengairi hati kami, sehingga rasa sejuk dan damai ada pada kami. Situasi yang sulit ini tidak membuat kami roboh, sebab pondasi iman kami kuat di dalam Kristus. Kami tidak kekeringan lagi, sebab Engkau tinggal di dalam hati kami. Kesulitan-kesulitan apapun tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Biarkan kami bergandengan tangan bersama dengan orang yang kami kasihi. Ada anggota keluarga kami yang pada saat ini bersama dengan kami tertunduk di hadapan-Mu. Berkatilah anak-anak kami. Berkatilah kaum bapa. Berkatilah kaum perempuan. Semuanya ada di hadapan-Mu. Memohon berkat-Mu, kekuatan yang dari-Mu, sehingga masa-masa yang sulit ini tidak membuat kami jatuh ke berbagai-bagai pencobaan, tetapi justru menguatkan kami untuk semakin tergantung dan dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Kristus yang hidup kami percaya dan berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita respon kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian seperti rusa rindukan sungai-Mu, dan kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita bangkit berdiri, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Padamu Tuhan Allahku, ku persembahkan hidupku dari mujizat dan dagaku, hanya dalamku ku padu. Hatiku yang Engkau berikan padamu juga ku hadirkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kekuasaan dan
tengadahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.